Sehingga kalau Indra Kents ini kayaknya nggak akan ada yang suka deh. Nah, kayaknya yang menyusul nanti yang inisial N ini juga akan bernasib yang sama. Satu petunjuk dari saya, coba cari ke Turki sana, atau mungkin sudah dibawa ke Rusia. Ratusan miliar juga, kebayang nggak? Ratusan miliar ini dalam bentuk rumah, mobil, dan sebagainya. Terus kemudian rekening isinya ratusan miliar, umurnya 25 tahun. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ternyata Indra Kents ini belum mengakui kalau dirinya ini adalah seorang afiliator. Dan dia menutupi semua informasi ini dari kepolisian. Bukan, saya nggak ngarang di sini karena informasi ini didapatkan setelah saya menonton tayangan yang digawangi oleh Aiman Wicaksono, wartawan senior yang menginterview seorang Brigjen Pol yang menangani kasus ini. Beliau adalah Brigjen Pol Wisnu Hermawan. Dan kalau kalian mau, kalian nonton juga. Ini ada di channel Kompas TV. Nah, kalian harus subscribe juga karena Aiman ini adalah seorang reporter yang sangat handal, seorang wartawan yang luar biasa. Dan tapi yuk kita akan lihat dari fakta-fakta ini tadi akan seperti apa ke depannya. Curiga nggak sih kemarin Indra Kents waktu berobat ke Turki, jangan-jangan dibawa laptop sama handphonenya dan hilang di sana. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Fakta yang pertama yang mencengangkan di sini, ini adalah ternyata apa yang terjadi ini hanya sementara saja. Ini adalah pucuk dari gunung es. Jadi kalau gunung es itu kelihatan kecil, di bawahnya itu besar banget, mungkin ratusan kali dari yang terlihat. Jika ternyata di sini yang terbukti melaporkan ini baru 15 orang yang terbukti melakukan kerugian sebanyak 25 miliar, saya aja nggak pernah punya 25 miliar mengendap di rekening saya ya. Ini apa yang terjadi jika ternyata member dari grup Telegram yang jumlahnya ini ribuan bahkan puluhan ribu itu ternyata mengalami kerugian yang kira-kira serupa atau ya member-member lah. Artinya ini kan ratusan miliar atau bahkan jangan-jangan triliunan ada di sini. Dan ini adalah satu hal yang belum bisa dilakukan oleh polisi karena banyak dari grup atau penghuni grup Telegram ini yang belum melapor. Nggak tahu karena mereka ini malu. Kalau takut saya nggak tahu takut apa ya, karena pasti nggak akan bisa mengancam. Tapi ini kayaknya polisi nggak bisa bertindak kalau tidak ada laporan. Maka yuk sama-sama kalian laporkan. Ini uang kalian, hak kalian yang diambil secara paksa dengan cara yang tidak kalian ketahui dan dilakukan dengan cara yang ilegal. Oke, kalian memang salah melakukan ini di situs ilegal. Tapi yuk kita tegakkan keadilan agar nggak lebih banyak orang lain nanti akan tertipu dan jatuh di lubang yang sama. Dan di sini dikatakan bahwa polisi ini mengejar aset yang ada di luar negeri. Saya lihat ini pasti akan terjadi. Dan dia ini sangat mungkin akan bisa dimiskinkan. Terutama jika melihat attitude-nya yang nyombong dan kayaknya nggak ada yang belain. Nggak kayak Doni Salmanan yang diangkat sebagai Robin Hood oleh para loversnya ini tadi. Sehingga kalau Indra Kents ini kayaknya nggak akan ada yang suka deh. Nah, kayaknya yang menyusul nanti yang inisial N ini juga akan bernasib yang sama. Tapi dia suka bagi-bagi ya. Dan terlihat dia ini sangat religius. Tapi yuk kita lihat nanti aja. Tapi yang saya rasakan di sini, ini adalah satu hal yang akan dikejar oleh polisi sampai titik darah penghabisan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan di sini dikatakan bahwa Indra Kents ini menghilangkan bukti handphone dan laptopnya. Dan artinya apa? Aliran uang, semua kesepakatan dan sebagainya yang sudah dilakukan selama ini itu ada di situ. Dan jika memang ini benar, sebenarnya missing link-nya ada di Indra Kents ini tadi. Mungkin dari situ akan terkuak afiliator-afiliator yang lainnya, terutama yang under Binomo ini tadi. Nah, kalau itu sampai hilang dan terus polisi nggak bisa menemukan jadi aset-aset
Indra Kents, saya kok curiga kemarin waktu pergi ke Turki, dia nggak sengaja mungkin ketinggalan atau ya gimana ceritanya, mungkin ada di sana kali ya. Jadi kalau polisi mau mencari, nih satu petunjuk dari saya, coba cari ke Turki sana atau mungkin sudah dibawa ke Rusia. Nah, kita akan cari tahu nanti. Dan yang lebih keterlaluan adalah dia ini nggak ngaku, bersikeras kalau dia ini bukan afiliator. Dia bilang kalau dia ini adalah pengguna biasa. Come on, pengguna biasa kok bisa sampai, kalau kalian lihat liputannya Aiman ini juga, rumahnya itu kayak mungkin rumahnya Pak Jokowi juga kalah mewah. Jadi kalau saya pikir ya orang mungkin lah, dari sini udah kelihatan banget kalau dia ini ya pasti seorang afiliator memakan uang dari kekalahan para membernya. Ini tinggal tunggu waktu untuk dibuktikan saja. Dan yakin polisi akan bisa menangkap dalang di balik Indra Kents ini tadi siapa. Walaupun dia ini bertahan, walaupun dia ini tutup mulut, saya rasa sih ini akan tetap bisa ditemukan. Dan tujuannya tutup mulut jelas di sini. Berharap kalaupun di penjara 5-6 tahun, nanti keluar usianya ya mungkin masih 30 tahun dan dia nanti akan bisa kaya, mungkin akan lebih kaya tinggal di luar negeri, sama seperti penipu-penipu MLM robot trading yang terus kemudian pergi ke luar negeri, MLM bodong jadul yang hidup di Australia, hidup dengan uang yang triliunan yang mereka sudah ambil dan mereka akan happy-happy saja di sana. Aset yang disita ini berupa rumah dan semuanya yang nilainya ratusan miliar, dan juga ternyata rekening yang nilainya ratusan miliar juga. Kebayang nggak? Ratusan miliar ini dalam bentuk rumah, mobil dan sebagainya, terus kemudian rekening isinya ratusan miliar, umurnya 25 tahun. Jadi kan nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya tuh gini loh, kalau dia memang melakukan itu dan dia melakukan ini dari trading, apalagi kalau dia mengaku dia trading biasa, artinya lebih banyak orang lain yang kaya seperti dia, tapi kenapa dia kaya sendiri, yang lainnya ini merugi? Nah, dari sini maka akan jelas bahwa ini akan membalikkan pengakuannya. Dan saya sih yakin Indra Kents ini akan mendekam lama di penjara. Dan uangnya ini kalau tidak diambil, uangnya ini akan habis dimakan oleh teman-temannya sendiri. Pegang kata-kata saya. Dan memang polisi mengejar exchanger karena keyakinannya nggak mungkin uangnya ini bisa dibawa dan dilarikan ke luar negeri tanpa ada bantuan orang ini. Nah, kalau orang ini ketemu, Indra Kents akan hancur sehancur-hancurnya karena tidak butuh laptop dan komputernya, laptop dan handphonenya lagi, semua ini akan bisa terbukti. Tapi saya yakin sebenarnya ada satu orang di sini yang akan bisa dimintai keterangan, dan orang ini mungkin saja adalah handler dari si Indra Kents ini tadi. Tentu saja dia nggak akan bisa pergi ke sana, tapi ada baiknya coba ditanya deh, siapa yang menemani kemarin ke Turki, siapa yang ditemui, itu saja sebaiknya diinterogasi. Dari situ sepertinya akan mengarah ke yang lain-lain lagi. Oke, polisi silahkan ikuti kartu ini, saya pikir di situ letak dari semua jawaban ini tadi. Dan seiring dengan berita yang dikeluarkan, Cybercrime di sini sudah merilis sekitar 92 situs binary option yang ilegal dan juga 336 situs robot trading yang juga ilegal. Jadi ingat, kalau ini sudah ilegal, kalian tanggung sendiri resikonya. Ingat, ilegal tanggung sendiri resikonya. Tapi jika ternyata ada pengalihan uang dan pencucian uang di situ, maka selama dilakukan di Indonesia oleh warga negara Indonesia, maka kalian pasti akan ditangkap, atau kalau tidak kalian akan masuk ke dalam crime accessory atau orang yang membantu tindak kejahatan ini bisa terjadi. Dan kalau ada banyak orang yang masih berpikir bahwa oh tenang aja, kita punya backingan, kita masih akan bisa selamat, ini orang akan lupa kok seiring dengan berjalannya waktu. Selama Presiden Jokowi dan Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang ini menjabat, maka saya katakan bahwa ini adalah endgame untuk semua investasi bodong. Jadi masih akan lama hingga 2024 kalau kalian berharap ini akan dilupakan. Malah bisa-bisa ini akan dijadikan sebuah program dari next presiden untuk bisa membasmi ini dan meraih simpati masyarakat. Sehingga ingat, untuk kalian semua yang terlibat robot trading, yang masih santai-santai saja, menunggu withdrawal yang tak kunjung tiba, ini tinggal menunggu waktu. Karena backingan kalian sudah lari tunggang langgang dan melepaskan diri atas afiliasinya terhadap kalian juga. Mungkin ada yang merasa kalau pejabat ini backingannya istri pejabat mungkin, atau mungkin ada seseorang yang menganggap bahwa oh ternyata di
salah satu acara robot trading, tiba-tiba ada seorang kombes Pol naik ke atas panggung terus kemudian membuka acara, dianggap kalau ini direstui oleh kepolisian Indonesia. Tidak semudah itu Ferguson. Saat ini pun orang-orang ini sudah melepaskan afiliasinya karena mereka juga dipergunakan. Mereka tidak tahu mengapa ini terjadi dan mereka tidak tahu bahwa kalian mencatut nama mereka. Dan mengapa ini akan sampai selesai? Karena sudah terlanjur viral sehingga ini pasti akan ditindak. Dan kita akan tahu ini akan dikejar karena mendatangkan uang. Dan kita tahu bahwa pemerintahan sekarang ini benar-benar menarik uang yang ada. Kita tahu dari kasus Halal MUI, di mana bahwa uang ratusan miliar yang selama ini dikelola, itu juga akan dikelola juga oleh pemerintah dengan dilaksanakannya pajak dan hal-hal yang lainnya. Maka kita akan tahu bahwa pemerintah ini menarik uang sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Semoga dan terus ikuti konten dari saya karena saya akan tetap menyuarakan hal seperti ini. Saya tidak terafiliasi oleh apapun dan semoga kalian akan mengerti bahwa apapun ini adalah edukasi agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.